Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita baca Fatihah buat Tuhan guru kita tercinta. Semoga Tuhan guru kita terus bisa membimbing kita, terus membimbing kita dan diberikan kesehatan, panjang umur. Kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan, kekuatan, istiqamah, dan Allah dan bisa terus mencintai Tuhan guru hingga akhir hidup yang husnul khatimah. Dan hadirinnya oleh kuliah salihah dan fiatan di kuliah dan ibatan di kuliah khair sudah maksud wala hadratin Nabi al-Fatihah. Selanjutnya kami sampaikan kepada Tuan Guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, para sahabat-sahabat besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana berkumpul dan bila mereka mau berpisah, selalu yang menjadi bacaan-bacaan sahabat adalah surat Al-Asr, yakni surat Wal-Asri. Manakala mau berpisah, itu sahabat-sahabat Nabi yang dibaca adalah surat Wal-Asri. Dan ini biasanya di madrasah-madrasah mau pulang selalu membaca surat Al-Asr. Wal-Asri ini maknanya banyak. Salah satu tafsirnya, Wal-Asri demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling memerintahkan, saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa. Masa itu adalah satu di antara miliaran makhluknya Allah. Allah ciptakan zaman sebagaimana Allah ciptakan tempat. Dan Allah mawjud la yahwihi zaman. Allah itu ada, tidak diliput oleh masa dan tidak bertempat. Masa adalah makhluknya Allah, tapi Allah bersumpah pakai masa. Ada apa ini masa sampai kemudian dijadikan alat sumpah buat Allah dari sederetan makhluknya Allah.
namanya umur. Umur itu adalah gumpalan-gumpalan waktu. Dari detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun demi tahun demi tahun sampai ajal itu habis. Itulah yang disebut wal asri. Demi masa. Masa ini ada tiga. Ada masa lalu, ada masa mendatang, dan ada masa kini. Ada tiga waktu: zaman madhi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Ada tiga masa. Masa ini dijadikan sumpah oleh Allah agar supaya bisa dimengerti bagi mereka yang pengen hidupnya bahagia. Siapa orang yang pengen hidupnya bahagia, dia harus menguasai komponen masa. Masa yang pertama yang dia harus renungin, dari mana dia berasal. Yang kedua, kemana dia bakal kembali. Dan ketiga, untuk apa dia ada di jagat raya ini. Ketika ditanya untuk apa dia ada di jagat raya ini, yang mampu menjawab adalah orang yang memahami makna wal asr, demi waktu. Siapa orang yang pengen sukses, dia harus pandai memanage waktu. Siapa orang yang hidupnya akan berantakan, maka dia kurang pandai memanage waktu. Ada waktu yang bisa digunakan untuk meratap, ada waktu yang bisa digunakan untuk mengadu kepada Allah, ada waktu yang digunakan untuk mengeluh, ada waktu yang bisa digunakan untuk bersyukur. Siapa pandai memanage waktu, maka dia adalah orang yang sangat beruntung. Ketika waktu dikaitkan dengan manusia, maka Allah menyatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya yang pangkatnya insan pasti merugi. Ada insan, ada bashar. Kalau bashar tidak merugi. Innal insana lafi khusr. Manusia, apakah dia kiai ataukah dia santri, pejabat, rakyat, orang kaya, orang biasa, siapa saja, dikasih modal sama 24 jam sehari semalam, tapi akan output berbeda tergantung memahami wal asri. Kalau dia kelasnya insan, pasti hasilnya lafi khusri. Manusia yang tidak pandai mengelola waktunya, yang mana waktu itu adalah modal besar dari Allah untuk dia bisa sukses di dunia dan sukses fil akhirah, sesuai dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, adalah orang yang tidak masuk dalam kategori insan. Sebab insan disinggung dalam banyak ayat. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'am fayaqulu rabbi akraman
Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa qadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Yang pangkatnya insan, kalau dikasih nikmat oleh Allah, dia bakal berkata Allah is the best, Allah baik. Tapi kalau dia diuji, rezekinya seret, usahanya menurun, dia berkata Allah sudah tidak sayang sama saya. Inilah insan. Insan itu ya fa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarr fadhu du'a'in 'arid. Yang namanya insan, bila diberikan nikmat sama Allah, maka dia akan lupa sama Allah. Tapi kalau dia diuji oleh Allah, baru dia berdoa panjang lebar. Inilah pangkat manusia. Manusia itu pangkatnya insan, banyaknya lupa. Kalau sudah dikasih nikmat, asik sama nikmatnya, tapi tidak asik sama pemberi nikmat. Ada yang ngasih peci, terima kasihnya banyak, besar, tapi sama yang ngasih kepala kurang terima kasih. Sama yang ngasih duit buat berobat terima kasih, sama yang ngasih nyawa kurang terima kasih. Ini namanya disebut insan lafi khusrin. Maka manusia semuanya diberi modal sama. Hidup tidak perlu 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Hidup cukup sekali, asal digunakan dengan benar, itu sudah cukup. Tidak perlu umur itu panjang-panjang kalau tidak ada isinya. Maka insan adalah orang yang hanya perputaran tahun, tapi tidak ada nilai kebaikan yang dia kerjakan. Pencapaian tahun ini apa? Yang dikuasai dari ilmunya Rasulullah apa tahun ini? Tahun ini apa? Tahun ini apa? Ini tidak dipikirkan, namanya tidak termanage. Yang kayak begini namanya masih insan. Maka Rasulullah SAW tidak menyebut dirinya insan. Al-Quran menyatakan qul innama ana insan. Tidak ada qul innama ana bashar mislukum yuha ilaihi. Beda antara bashar, beda dengan insan. Insan ini mesti dia i'timadnya ala amal. Itulah insan, bukan i'timad ala khaliqil amal. Sandarannya adalah potensi, tapi tidak bersandar kepada Allah yang memberikan potensi. Maka si insan bakal naik ke kelas bashar bila dia memiliki 4 instrumen. Yang pertama, illal ladzina amanu. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan pondasi untuk menuju kepada bashar. Kalau tidak dia illal ladzina amanu, sulit untuk menjadi bashar. Kedua, wa amilus shalihat. Iman saja enggak cukup, harus disertai amal soleh. Amal tidak disebut soleh kalau tidak didasari dengan ilmu. Kalau enggak ada ilmu, bukan amal soleh. Sebab wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Untuk menjadi bashar, sesudah beriman dia harus menuntut ilmu dan diaplikasikan ilmu itu dengan amal soleh. Amal soleh itu rangkaiannya 2, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amal soleh itu rangkaiannya kudu saling mewasiati dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Al-haq itu salah satunya adalah kepastian, yaitu kematian.
harus memberi kesadaran bahwa dia di dunia tidak lama. Kalau dia sadar di dunia tidak lama, bakal muncul wa tawassaw bis sabri. Dia kudu bersabar. Sebentar di dunia kita ada, hanya kita perlu sabar saja sedikit dari apa yang kita lakukan supaya muncul hasil yang bagus. Maka manusia untuk menuju kepada ini, wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nabi menyatakan khairun nas, untuk menjadi manusia terbaik, man tala umur wa hasuna amaluh. Bila dia nambah dia punya umur, dia nambah punya nilai kebaikan yang dia lakukan di dunia untuk sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nas, manusia yang paling buruk adalah bila dikasih nilai umur tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka tahapan demi tahapan manusia itu ditulis oleh Imam Al-Haddad yang bergelar Ghausul Ibad dalam kitab Sabilul Ittikal. Sabilul Ittikal adalah bagaimana proses manusia supaya benar-benar duduk pada derajat manusia yang disebut bashar, manusia seutuhnya, manusia yang mengerti hidup ini sekali, enggak perlu 2-3 kali, asal sekali ini dimanfaatkan dengan baik akan menjadi sebuah nilai yang baik. Oleh karena itu, wal asri, demi waktu kita kudu pandai mengelola waktu kita. Siapa yang kurang pandai, pasti waktunya bakal terbuang. Semua orang waktunya sama, 24 jam. Si kaya, si miskin, santri, kiai, pejabat, orang biasa. Tapi siapa yang menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, insya Allah dia akan menjadi khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Tapi kalau kurang pandai dia menggunakan waktu, pasti dia masuk pada syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Umur nambah tapi ibadah tidak ada nambahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon kepada Allah dengan diberikan umur itu oleh Allah sebagai modal, moga-moga kita diberikan keistiqomahan untuk dekat dengan Allah, mengenal Rasulullah, mengenal ahlul baitnya Rasulullah, mengenal ulama-ulama warasatul anbiya, mengenal daripada syariatnya Rasulullah, dan mengenal sepak terjangnya Rasulullah, supaya hidup kita ini bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena itu saudara sekalian, kita harus jadikan ibrah, umur itu tidak bertambah tapi usia yang bertambah. Umur itu berkurang, al-umru yanqus was-sinnu yazdad. Umur itu hakikatnya berkurang tapi usia yang nambah. Maka pandai-pandailah kita bersama untuk mensyukuri nikmat umur, untuk menjadi modal alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabar sebentar di dunia, sebab di dunia diuji oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini hanya mencari kebaikan demi kebaikan agar supaya kita bermanfaat daripada kita punya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barakah. Dari umur yang barakah menghasilkan iman yang barakah, amal soleh yang barakah, ilmu yang barakah, rezeki yang barakah. Dan untuk menuju ke sana pintunya harus dekat dengan Nabi Muhammad. Tanpa itu akan kesulitan.
kita kudu dekat sama Nabi agar supaya hidup kita tidak sejadi-jadinya, supaya hidup kita lebih mulia, supaya hidup kita lebih baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barakah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina wa barik lana fi jami ahwalina wa barik lana fi kulli syu'unina wa barik lana fi kulli umurina. Allahumma antal alimu bi a'malina fabarikha. Allahumma antal alimu bi dhunubina faghfirha. Wa antal alimu bi uyubina fasturha. Wa antal alimu bi ahwalina fa asliha. Wa antal alimu bi hajatina faqdiha. Wa antal alimu bi umurina fayassirha kama yassartaha li'ibadika as-salihin. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir, ya latif ya alim ya khabir, ultuf bina fima jarat bihil maqadir, wa dabbirna bi ahsani tadbir fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka tafaddalta alaina bihadhihi ni'mah faj'alha ya Rabbana sababan lisyukri, faj'alha ya Rabbana sababan lil mazid, faj'alha ya Rabbana sababan lil mahabbah, waj'alha ya Rabb sababan lil mawaddah, waj'alha ya Rabb sababan linaili ridhaika wa mahabbati wa ma'rifati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijahi tahar rasul. Jad Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sirra istajib lana. Amin. Sallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillah.